Jadi kita udah tahu ya dari beberapa tahun kemarin belakangan kita udah gembar-gemborkan kita mau pakai aplikasi Sakti. Nah, aplikasi Sakti adalah mengintegrasikan semua aplikasi yang dimiliki oleh Satker saat ini, dari mulai RKKL, dari mulai penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan. Nah, untuk tahap sekarang kita memasuki aplikasi Sakti itu udah tahap 4. Jadi waktu itu ada tahap 1, 2, 3 itu piloting untuk di internal dijen kebendaraan, terus ke Kementerian Keuangan. Nah, untuk tahun 2020 nanti baru kita implementasikan kepada teman-teman Satker semuanya. Nah, tapi agak berbeda dengan yang sudah kami implementasikan. Aplikasi Sakti nanti menggunakan versinya web. Jadi pakai web, mau ganti komputer berapapun nggak masalah karena kita menggunakan web, bukan menggunakan aplikasi yang diinstal di komputer. Jadi mau kerjain di warnet bisa, dimanapun bisa, tapi pakai web. Next. Nah, pada kesempatan hari ini agenda saya yang tadi disampaikan oleh Priyadi, pengenalan aplikasi web untuk Saktinya, yang kedua adalah untuk pendaftaran usernya. Jadi aplikasi Sakti akan digunakan oleh semua satuan kerja di tahun 2020 nanti, tahun depan. Tinggal 3 bulan lagi Satker udah menggunakan aplikasi Sakti, makanya dibutuhkan username. Nah, username dari Bapak Ibu semua yang menggunakan aplikasi biasanya kan dibikin sendiri ya. Nah, nanti untuk pendaftaran usernya melalui KPPN. Nah, jadi sampai dengan akhir bulan ini nanti kita minta bantuan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan data-data usernya kepada KPPN, akan kita daftarkan ke Saktinya. Nah, ini timelinenya tahap 3C terakhir itu untuk kementerian udah langsung 2019 ya. Nah, untuk 2020 nanti ini kita masuk di bulan September Oktober. Jadwalnya adalah TOT Sakti dan EUT Sakti Web. Terus ada juga jadwal di September Oktober ini kita untuk pendaftaran user seperti itu. Ini timeline-nya untuk penerapan Sakti nantinya. Nah, Sakti yang Bapak Ibu gunakan agak berbeda dengan Sakti yang kami di Kementerian Keuangan pakai. Kalau kami di Kementerian Keuangan masih menggunakan versi Sakti yang agak jadul. Jadi Saktinya harus diinstal di komputer. Nah, Bapak Ibu udah kami berikan kemudahan, Saktinya udah melalui versi web. Nah, seperti itu. Jadi misal ada kendala nih, datang ke KPPN mau nanya, nggak usah ngenteng-ngenteng laptop lagi, karena tinggal dibuka di komputer KPPN, webnya tinggal login aja, nanti kita bisa login ke aplikasinya seperti itu. Jadi enaknya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang Sakti yang masih Kementerian Keuangan dan PPATK, aplikasi Saktinya harus diinstal di PC-nya, jadi nggak bisa dia ganti-ganti PC. Nah, bedanya juga untuk teman-teman yang Kementerian Keuangan, dia hanya bisa membuka Sakti menggunakan jaringan intranet Kementerian Keuangan. Jadi dia cuma bisa menggunakan aplikasi Sakti di kantornya masing-masing, tidak bisa di rumah. Nah, kalau teman-teman nanti dia sudah menggunakan versi web, bisa dikerjakan di mana saja. Bedanya di situ, lebih enak. Nah, kelebihan lainnya lagi itu kalau aplikasi desktop kan pasti sering ada update ya. Kita nanti download update-annya, terus kita jalankan update-nya. Nah, kalau di Sakti Web nggak ada update. Kami di Kementerian dari Dijen Kendaraan yang akan mengupdate otomatis, begitu login sudah pakai update-an yang terbaru seperti itu. Nah, ini nanti semua satuan kerja yang sumber dananya menggunakan dari APBN akan menggunakan Sakti Web. Nah, Sakti Web yang akan kita gunakan belum seutuhnya. Jadi untuk tahap pengenalan nanti yang dipakai hanya modul penganggaran. Jadi makanya yang digantikan, sebenarnya aplikasi Sakti itu menggantikan semuanya, tapi untuk penerapan di tahun 2020 nanti untuk semua Satker hanya modul anggarannya saja. Jadi untuk yang pelaksanaannya
dari mulai modul bendahara, modul komitmen dan lain-lainnya masih tetap menggunakan aplikasi SaaS, tapi untuk yang modul penganggarannya udah beralih menggunakan aplikasi Sakti. Jadi penerapannya nanti bertahap ya, nggak langsung brek semuanya, tapi bertahap. Tahap pertama ini baru untuk modul anggarannya saja. Kenapa? Namanya barang baru kan pasti harus butuh pengenalan ya. Kayak kita mau pacaran juga harus kenalan dulu. Nah, tahapan pertama pada anggaran adalah pada life cycle dari keuangan adalah anggaran. Makanya yang dimulai adalah anggarannya dulu. Nah, makanya yang kita undang saat ini, diundang kemarin adalah operator-operator anggaran, operator-operator aplikasi RKL DIPA. Nah, tahun depan Bapak Ibu sudah tidak menggunakan aplikasi RKL DIPA lagi, digantikan oleh aplikasi Sakti. Nah, seperti itu. Nah, aplikasi Sakti ini digunakan untuk penyusunan revisi DIPA, revisi POK. Nah, betul. Kan aplikasi RKL cuma pakai itu aja ya. Untuk penyusunan anggaran 2020 tetap menggunakan aplikasi RKL, udah selesai kemarin. Nah, nanti setelah DIPA disahkan oleh Dirjen Anggaran, pada saat Bapak Ibu mau ada revisi POK, ternyata pagu yang diberikan nggak sesuai akunnya, mau diganti pakai revisi POK. Nah, itu proses revisinya menggunakan aplikasi Sakti. Nah, makanya kita ajarkan aplikasi Saktinya di tahun 2019. Jadi begitu Bapak Ibu nanti terima DIPA di bulan Desember, langsung mau revisi sudah bisa digunakan. Seperti itu. Makanya kita adakan pelatihannya di bulan Oktober. Nah, pada hari ini kita agendanya cuma untuk pengenalan saja dan untuk pengisian username aplikasi. Nah, untuk training Saktinya nanti akan kita adakan di bulan Oktober. Jadi sebelum Oktober nanti, sebelum kita mulai training Saktinya ke Satker, ke Bapak Ibu semua, diharapkan sudah menyampaikan data username-nya yang akan kita daftar. Jadi begitu mau latihan sudah punya username masing-masing, seperti itu. Nah, usernya nanti ada 3 yang digunakan: admin lokal, KPA, sama operator anggaran. Kalau aplikasi RKL kan usernya cuma 1 ya, cuma RKL-nya aja. Nah, di situ bedanya dengan di Sakti nanti ada user admin. Admin itu gunanya untuk setting-setting pejabat dan penanda tangan. Nah, itu tugasnya si admin itu nanti itu. Yang kedua nanti ada operator anggaran. Operator anggaran nanti dia tugasnya untuk penyusunan revisi, mau revisi POK, revisi DIPA, revisi halaman 3, itu nanti proses pelaksananya di username ya si operator anggaran. Nah, berbeda dengan aplikasi RKL yang tinggal operator selesai, tinggal cetak, nanti tanda tangan manual oleh KPA. Nah, kalau di Sakti ini ada user khusus oleh KPA yang digunakan untuk meng-approve dari yang sudah dibuat oleh operatornya. Jadi ada tugas kayak memvalidasi lah yang tugas approvernya ini. Nah, ini yang akan kita laksanakan nanti pendaftaran user, terus EUT Sakti nanti yang sudah disampaikan oleh Bu Yona tadi akan kita bikin per jadwal. Jadi kalau kita belajar semua satu ruangan gini kan nggak efektif ya. Jadi nanti mungkin kita bikinkan kelas-kelas, seminggu nanti bisa 3 atau 4 kali. Satu kelasnya mungkin nanti maksimal cuma 15 sampai 20 orang, 20 satker lah ya. Jadi bisa lebih intens, bisa lebih istilahnya kalau belajar aplikasi kan dengan jumlah sedikit lebih bagus. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut makanya di undangan kemarin kita udah bikin minta satker untuk menginstal aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu adalah aplikasi dari Play Store yang gunanya itu seperti video conference, kayak kita video call di WhatsApp tapi banyakan. Jadi nanti kami di KPPN akan sebagai hostnya, kita sediakan room
nanti teman-teman tinggal buka si aplikasi Zoom-nya itu, nanti di situ akan minta ID room-nya nomor berapa. Nah, nanti akan kita berikan ID room-nya, kita bikinkan jadwalnya, jadi kayak kita tutorial online kan seperti itu. Jadi kayak video conference 2 arah, kayak jadi semacam kelas gini tapi di kantor masing-masing. Nah, mungkin nanti bisa saya buka di CSO, jadi CS online gitu. Saya buka terus roomnya, teman-teman tinggal login, yang mau nanya di situ. Nah, seperti nanti saya nanti di CSO langsung buka roomnya aja, mungkin tiap hari itu nanti kita bikinkan jadwalnya, kita kasih ID roomnya, saya online di situ terus. Nanti kalau mau ada yang ditanyain tinggal login ke ID-nya itu, tapi jam kerja ya, jam 8 sampai jam 3. Malam nanti video boleh lain lagi, Pak. Kalau yang ini kan video boleh, Pak. Nah, ini alur pendaftaran sakti. Nanti dari Satker mengisi form registrasi, form referensi Satker dan form pendaftaran serta membuat SK user, disampaikan KPPN. KPPN akan mengecek dan KPPN akan mengupload form pendaftaran tadi ke saktinya. Jadi makanya nanti ada 3 buah file yang harus disediakan oleh Satker. Pertama, SK penetapan user saktinya. Jadi kita punya untuk tahap ini kita cuma 3 user, dibikinkan SK-nya oleh kuasa pengguna negaranya. Itu bikin SK-nya, formatnya sudah kita sediakan, tinggal ngisi kode Satker dan nama-namanya aja, sudah gampang. Kedua, nanti kita butuh form referensi Satker. Jadi kita butuh form referensi Satker untuk membuatkan rumahnya di aplikasi Sakti nanti. Yang ketiga, nanti kita butuh form untuk nama-nama usernya, seperti itu. Next. Ini contoh form pendataan referensi aplikasi Sakti. Ini form referensi Satkernya. Nanti kita ulas satu-satu per poinnya. Jadi file ini formatnya Excel, nanti kita share ke teman-teman semua. Tinggal diisi, nanti dikembalikan ke KPPN. Nanti ini yang akan kita upload ke aplikasi Sakti. Yang dibutuhkan di sini pertama kode uang PB. Kode uang PB untuk teman-teman pasti sudah tahu semua ya. Kode uang PB. Berikutnya yang perlu diketahui yang agak susah dicari itu ini konsolidasi. Nah, untuk Satker yang eselon 2 dia kan sebagai konsolidator dari laporan-laporan keuangan dari Satker di bawahnya ya. Misalnya dari Kejati kan dia mengkonsolidasi laporan-laporan keuangan dari kejari-kejari di wilayahnya. Nah, seperti itu. Nanti ada perbedaan pengisian di poin-poin di sini nih. Peran konsolidasi ada perbedaan antara Satker yang level terbawah dengan level eselon 2 dan level eselon 1. Nah, pendaftarannya pun begitu, harus urut dari atas ke bawah. Untuk kita misalnya di level eselon 2 nih, Kejaksaan Tinggi, belum bisa mendaftar kalau di Kejaksaan Agungnya belum mendaftar, seperti itu. Nah, begitu pula di level Kejaksaan Negeri, dia belum bisa mendaftar kalau Kejatinya belum kita daftarkan, seperti itu. Makanya untuk teman-teman yang sebagai konsolidator di eselon 2 atau eselon 1 nggak ada di sini ya, eselon 2. Nah, harap menyampaikan form ini lebih dulu dari teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain misalnya Kanwil BPN, nanti teman-teman di kantor pertanahan Pasaman Barat belum bisa daftar kalau Kanwil BPN belum mendaftar, meskipun dia beda KPPN, seperti itu. Nah, ini yang nanti kita ulas satu-satu bagaimana cara pendaftarannya. Next. Nah, ini berikutnya yaitu form untuk pendaftaran aplikasi penggunanya. Jadi yang kita daftarkan cuma 3, KPA, admin, sama operator anggaran. Kalau yang operator boleh lebih dari 1, kalau KPA sama admin nggak mungkin KPA-nya lebih dari 1 ya. Cuma operatornya aja yang boleh lebih dari 1. Selain itu harus 1. Berikutnya yang perlu kita ketahui nih, email harus email kedinasan. Nah, kemarin dari pusat sudah disediakan, rencananya akan disediakan email. Kan teman-teman pasti ada yang belum punya email kedinasan.
kedinasan yang ujungnya .go.id. Nah, makanya nanti akan kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo. Jadi nanti email-email kedinasannya akan dibuatkan oleh Kominfo. Jadi nanti domainnya sakti.mail.go.id. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bikinkan user baru, kita bikinkan email baru untuk yang user ini nanti. Misal saya nih andi.sanjaya@sakti.mail.go.id seperti itu. Nanti punya email kedinasan ASN yang sah seperti itu. Jadi kenapa butuh email kedinasan, butuh yang dari pemerintah bukan dari yang gratisan? Karena email-email yang gratisan itu agak berbahaya dalam tanda kutip karena dia bisa membaca isi email kita. Seperti itu, makanya untuk transaksi-transaksi keuangan kan istilahnya kan hal-hal yang sensitif ya, hal-hal yang bersifat rahasia. Makanya tidak bisa kita gunakan email-email yang gratisan seperti Gmail, Yahoo, karena di sana email kita bisa dibaca oleh mereka. Seperti itu, makanya untuk transaksi-transaksi yang kedinasan lebih aman kalau menggunakan email dari pemerintah Republik Indonesia sendiri. Seperti itu. Next. Nah, ini nanti tampilan aplikasi Saktinya nanti akan kita cobain juga. Next. Nah, nanti si admin lokal tadi dia akan tugasnya nanti dia pada saat setelah kita daftarkan nanti kita beritahukan ke teman-teman usernya apa aja, login ke usernya nanti dicek. User saya kemarin saya daftarin 3 orang, udah ada semua atau belum, seperti itu. Ada yang salah atau enggak gitu. Tugasnya nanti si admin lokal itu yang mengecek kebenaran dari user-user yang sudah didaftarkan. Next. Nah, tugas berikutnya nanti yaitu mengisi data pejabat. Jadi kan kalau aplikasi teman-teman yang udah pegang aplikasi SaaS pasti kan ngisi ya data pejabatnya ya. KPA-nya namanya siapa, pangkatnya apa, dan lain-lain. Nah, nanti tugasnya sama, dia isi data pejabat. Next. Berikutnya yaitu data penanda tangan. Data pejabat berbeda dengan data penanda tangan. Nanti ada isiannya, ada di form tersendiri. Next. Nah, nanti saya turun deh. Nah, ini adalah form pendaftaran referensi yang tadi saya sebutkan. Pertama, teman-teman tinggal isikan kode satkernya aja. Nanti sama uraian satker dan ini nih kode uang PB-nya. Berikutnya isi alamat kantor, teman-teman pasti pada tahu semua ya. Kode pos, nomor telepon, nomor fax, kode lokasi. Kode lokasi bisa dilihat di DIPA-nya. Kalau di Padang 0851. Kalau nama provinsinya Sumatera Barat, kabupaten kotanya ada yang Padang Pariaman. Kecamatan, kelurahan, kode wilayah. Kode wilayah ini yang kita isikan di aplikasi Saiba. Nah, untuk teman-teman yang kode DIPA-nya KD biasanya 0800. Kalau yang KP 0899. Biasanya seperti itu. Gimana? Kode uang PB di atas. Kode uang PB nanti bisa ke teman-teman yang pegang aplikasi SIMAK. Nah, teman-teman yang aplikasi SIMAK dia tahu kode uang PB-nya. Ini deskripsi wilayahnya. Kalau di sini ada yang kantor pusat, kantor daerah, dikonsentrasi, tugas pembantuan, KPPN bayar 010. Nah, ini yang yang agak
berbeda. Peran konsolidasian. Peran konsolidasian ini adalah satker kita itu sebagai yang mengumpulkan laporan keuangan atau tidak. Kalau satker kita level yang terendah, eselon 3, kayak KPPN kan nggak punya anak satker di bawahnya lagi. Nah itu isinya nanti dibikin tidak. Nah bukan diketik tapi di sini ada pilihannya di sini. Ini dibikin tidak. Nah terus level di bawahnya, level konsolidasinya kalau tidak berarti bukan konsolidator. Nah satker konsolidasinya dibikin kode satker yang di atas kita, yang sebagai pengumpul laporannya. Jadi misalnya ya kalau kita di eselon 3 biasanya untuk satker eselon 2 nya yang mengumpulkan. Untuk satker yang eselon 2 berarti set dirjennya atau pokoknya yang menerima laporan dari kita lah. Jadi kalau kayak kami di BPN adalah pengisiannya seperti ini. Peran konsolidasinya tidak, level konsolidasinya bukan konsolidator, satker konsolidasinya adalah satker kanwil Dirjen Perdagangan. Nah kalau teman-teman ada yang level konsolidasinya ada yang di eselon 2, ada yang langsung ke eselon 1 mungkin. Untuk satker-satker yang di PU rata-rata nggak ada kanwilnya, dia langsung ke eselon 1-nya seperti itu. Nah ini bisa diminta datanya ke teman-teman Saiba. Biasanya dia tahu tuh kalau ngumpulin laporan keuangan ke mana. Jelas? Nggak terlalu cepat ya? Masih aman. Kode UAPBE 1 berarti dia kode kementerian dan eselon 1-nya. Dari form referensi ini ada yang mau ditanyakan? Tapi saya nggak punya susu kayak Bonan tadi ya. Jelas ya? Nggak ada kesulitan saya rasa. Bisa diminta datanya ke teman-teman di kantor. Bisa minta data ke teman-teman Saiba, bisa ke teman-teman Simak BMN. Kalau untuk form referensi sudah jelas, saya lanjut ke form user satker. Ini harusnya lebih gampang lagi. Nah ini nanti teman-teman tinggal mengisikan kode satker di atas ini sama uraiannya. Kalau di bawah sini jangan diotak-atik. Ini udah sama dengan di atas. Kenapa? Karena form ini kalau bisa jangan dimodif ya. Seadanya ini aja lah. Jangan diotak-atik lagi. Karena di KPPN juga nanti kita tinggal mengupload filenya. Kalau nanti formnya diotak-atik, nanti data yang kita upload juga berantakan seperti itu. Jadi teman-teman tinggal mengisikan nama-namanya saja. Tinggal isikan di atas ini, terus namanya, nama KPA-nya, NIP-nya, NPWP-nya, NIK-nya, emailnya, sama nomor HP-nya. Nah, untuk email mungkin bisa dikosongin dulu karena nanti akan kita bikinkan, nanti kami yang mengisikan. Nah, untuk data di sini kalau namanya beda nggak boleh sama, nggak mungkin kan? Namanya beda, KPA sama operator namanya beda tapi nomor HP-nya sama, nggak mungkin satu nomor HP dipakai sama 2 orang. Makanya data di sini pasti akan beda semua antara KPA, operator sama adminnya. Nah, boleh rangkap jabatan, asal KPA dengan operator nggak boleh rangkap. Admin boleh merangkap KPA, admin boleh merangkap operator, tapi operator tidak boleh merangkap merangkap KPA. Bisa, siapa saja bisa. Jadi rule di aplikasi Sakti itu di setiap modul pasti di sana ada operator, ada validator, sama
approval atau approval yang terakhir, misalnya modul PPK. Nanti di sana ada operatornya, ada validatornya, ada approvalnya. Nah, satu modul kalau dia ada 3 kewenangan itu tidak boleh saling merangkap. Tapi kalau udah lintas modul itu boleh merangkap. Seperti itu. Itu role-nya di Sakti. Jadi misalnya ini kebetulan di modul anggaran cuma ada 2 level operator sama level approval. Nah, untuk di level untuk modul yang lain ada yang 3, ada yang 2. Nah, di setiap jalur modul itu tidak boleh merangkap orang. Jadi misal di situ nanti ada level operator, validator sama approval. Itu ketiga orang ini tidak boleh merangkap. Kalau udah beda, misal validator di modul komitmen boleh merangkap approval di level pembayaran, seperti itu tuh boleh. Kalau udah beda modul, tapi kalau masih dalam satu modul satu rumah itu tidak boleh saling merangkap seperti itu. Jadi mungkin minimal kita butuh 3 orang untuk mengoperasikan aplikasi Sakti. Nah, untuk yang level anggaran minimal cuma butuh 2 orang seperti itu. Mas, ya. Nanti gimana dengan satu DJA terkait dengan anggaran? Satu DJA, iya. Jadi dengan Sakti ini. Jadi aplikasi Sakti ini saat ini tugasnya adalah menggantikan aplikasi RKL DIPA. Kalau selama ini kan setelah dari aplikasi RKL DIPA diupload ke aplikasi 1 DJA. Nah, nanti dari teman-teman di Kanwil atau di DJA akan mendownload file dari 1 DJA, akan diproses di kantornya masing-masing, kewenangannya masing-masing. Nah, ini sama aplikasi Sakti akan membuat satu output yang akan diupload ke aplikasi 1 DJA. Nah, berbedanya kalau aplikasi RKKL kan kalau misalnya ada revisi yang sudah disahkan oleh DJA atau Kanwil harus di-download, dimasukkan ke aplikasi RKKL manual. Nah, kalau aplikasi Sakti bedanya enggak. Begitu kita upload ke 1 DJA, kalau sudah selesai 1 kali 24 jam dia masuk sendiri otomatis ke aplikasi Sakti. Dia udah integrasinya bukan 2 arah tapi 1 arah. Kita cuma bisa terima saja. Kalau untuk uploadnya harus manual seperti itu. Berarti nanti untuk aplikasi ke SASNA diambil lagi dari 1 DJA yang karya itu karena bukan dari 1 DJA juga bisa sama aja. Oh, sama aja. Dari 1 DJA bisa, dari Sakti juga bisa sama aja. Itu karena kita belum mengimplementasikan Sakti secara full. Nah, kalau untuk Satker yang sudah mengimplementasikan Sakti secara full, tidak perlu download, otomatis masuk. Karena yang di Sakti itu dipakai langsung oleh si modul pembayarannya. Karena kita baru mengimplementasikan Saktinya modul penganggaran, untuk pembayaran kita masih pakai SAS, otomatis kita masih download manual seperti itu. Udah selesai kok yang admin. Sebentar, satu lagi. Yang adminnya udah siap kok, tinggal 1 file surat, habis itu demo aja. Nah, ini juga sudah saya dari kantor pusat juga sudah disediakan template untuk pembuatan SK usernya. Teman-teman bisa mencontoh plug atau memodifikasi sesuai dengan aturan di kantor masing-masing. Tapi kita udah berikan template-nya untuk mudah Satker seperti ini untuk pembuatan SK usernya. Kita udah bantu. Kalau nanti ternyata kalau di kami ke template-nya nggak boleh seperti itu, ada template khusus ya, silakan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, berikutnya agar lebih kenal kita lihat aplikasi Saktinya. Nah, untuk aplikasi Sakti
disarankan menggunakan browsernya Mozilla ya, tapi pakai Google Chrome juga bisa, nggak masalah. Nah, ini nanti tampilan awalnya pada saat kita buka, saya buka Google Mozilla-nya dulu. Enggak, ini cuma untuk latihan aja. Nah ini pada saat kita buka browsernya nanti diisikan alamat saktinya. Nah ini untuk alamat webnya nanti belum kita share ke teman-teman. Ini adalah alamat web untuk latihan saja, baru untuk yang latihan saja, bukan server yang untuk produksi. Nah, karena ini masih menggunakan server yang bukan produksi, masih server latihan, makanya kapasitasnya nggak sebesar server yang produksi. Jadi cuma disediakan server yang kecil saja buat latihan, makanya mungkin agak-agak lemot sedikit. Tapi nanti untuk yang sudah produksi, servernya akan berkali-kali lipat lebih besar, harusnya nanti lebih lancar. Mana deh? Oke kan, kalau ada gini langsung jelek. Benar. Hah? Benar. Nah nanti tampilan loginnya akan seperti ini. Nanti di sini tinggal isikan nama pengguna dan passwordnya. Ini kami diberikan satu user oleh teman-teman di kantor pusat untuk login. Nah ini tampilan aplikasi Sakti untuk yang level admin. Ini saya login menggunakan admin. Di sini nanti ada menu-menunya. Yang digunakan pertama menu admin. Menu admin tadi kan tugasnya setelah didaftarkan oleh KPPN, Satker harus memeriksa lagi user yang sudah didaftarkan tadi sudah benar atau belum. Apakah penulisan NIP-nya apa NPWP-nya ada yang salah? Kalau ada yang salah, nanti lapor KPPN, kita perbaiki lagi, seperti itu. Setelah dicek udah benar semua, nanti teman-teman langkah berikutnya yaitu isi kode pejabatnya, data pejabatnya. Nah ini bisa dilihat di bawah. Nah kita menggunakan Satker Dami, Satker Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Antikol. Ini udah ada data-data pejabat dari Satker ini. Nah, nanti untuk teman-teman semua isian di sini kosong. Nanti kita rekam data pejabatnya dari awal, bukan yang udah ada. Jadi data yang diberikan KPPN hanya untuk pendaftaran user saja. Untuk data pejabatnya masih kosong. Nanti teman-teman isi sendiri data-data pejabatnya seperti itu. Setelah data pejabat terisi, isiannya nggak ada yang susah, siapa saja. Jadi butuh nama, tempat tanggal lahir, NIP. Kalau NIP-nya dia otomatis dari user yang didaftarkan, bukan mengisi. Jadi yang udah terotomatis dari user cuma NIP-nya aja. NIP sama nama otomatis dari user. Untuk yang data-data di bawahnya harus diisi manual. Nomor KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan lain-lain.
Berikutnya yaitu untuk level penandatangan. Nah, penandatangan ini yang dibutuhkan untuk level untuk modul anggaran cuman KPA saja sebenarnya, sama ini Dirjen Anggaran. Dirjen Anggaran ini di semua satker ada semua, jangan dihapus nanti kalau udah punya aplikasinya. Nah, untuk tahap-tahap pengisiannya nanti akan kita laksanakan di bulan Oktober. Nanti kita pandu satu-satu. Jadi kita kumpulkan, kita bikinkan kelas, satu kelas 15-20 satker, kita isikan dia datanya, nanti satu-satu kita pandu, jangan khawatir. Bukan nanti kita lepas kita teman-teman untuk isi sendiri, enggak. Nanti kita undang teman-teman untuk ke KPPN untuk mengisi data ini berbarengan, seperti itu. Ini untuk yang admin. Berikutnya saya login pakai yang operator. Nah, untuk operator di sini ada menu bendahara, menu biaya laporan, tapi tidak bisa dipakai. Dia cuman menu untuk satker yang sudah implementasi sakti secara keseluruhan. Yang bisa dipakai cuman menu admin untuk ganti password sama menu penganggaran. Nah, jadi si operator setelah diberikan user oleh KPPN boleh mengganti passwordnya, boleh tetap dengan password yang kita berikan, terserah. Yang penting kalau diganti ingat ya. Nah, menu berikutnya yaitu ini menu penganggaran yang akan digunakan oleh teman-teman operator RKKL. Secara garis besar sama saja dengan penggunaan aplikasi RKKL yang saat ini. Pertama, kalau kita bikin revisi kan pasti dari menu form belanja dulu ya. Nah, bedanya untuk yang sekarang sebelum kita masuk form belanja, kita harus masuk ke menu ini status dulu. Nah, kita sebelum masuk ke sana harus ke menu status dulu. Kalau statusnya masih usulan revisi, kita tidak boleh ngapa-ngapain, karena artinya kita sudah melakukan revisi DIPA tapi belum di-approve oleh DJA atau Kanwil. Kita tidak boleh melakukan revisi apapun di situ, baik itu revisi POK atau revisi DIPA berikutnya. Setelah di-approve, kalau kita melakukan revisi DIPA harus tunggu di-approve oleh Kanwil atau DJA, tergantung kita mengajukan kemana. Setelah itu selesai, sudah ada di satu DJA, baru bisa lanjut ke menu revisi berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke kita pembuatan ke revisi, kita lihat dulu statusnya revisi kita udah sampai mana. Kalau udah approve, bolehlah kita bikin revisinya. Nah, untuk revisi sama caranya. Biasanya kan teman-teman masuknya ke form belanja ya. Ini juga sama, masuk ke menu form belanja. Nanti tinggal isikan data data yang mana yang mau kita ubah. Sama kan ya. Habis masuk ke satker, kita masuk ke output mana yang akan kita otak-atik, seperti itu. Isiannya sih sama dengan aplikasi RKKL. Jadi kenapa dipilih aplikasi modul penganggaran dulu? Karena secara garis besar pengoperasiannya masih sama dengan aplikasi RKKL. Kalau untuk teman-teman yang di modul bendahara itu agak berbeda, bedanya agak lumayan ya 50% lah agak bedanya. Kalau untuk penganggaran hampir sama semuanya, caranya masih sama dengan aplikasi RKKL. Tinggal diklik di sini. Ini bisa diedit, menunya sama ya dengan aplikasi RKKL, nggak ada perbedaan. Nah, nanti setelah kita isikan di form belanja, kita simpan, lanjut ke POK. POK gunanya tahu ya, untuk ngisi
rencana penarikan dananya, sama lah dengan yang aplikasi RKKL biasa. Habis itu masuk ke pendapatan, kalau misalnya Satkarya punya PNBP, habis itu rencana pendapatan, habis itu validasi, sama lah sarannya. Setelah divalidasi oke, baru nanti masuk ke approval oleh KPA, seperti itu. Di kode-kode validasi ini juga masih sama dengan aplikasi RKKL. Jadi misal ada yang salah, nah nanti kode-kodenya juga masih sama. Ada yang Nah, kalau cara pengoperasiannya masih sama, nanti bedanya setelah dibuat di level operator, nanti kita login ke user KPA, tapi di situ nanti cuman memvalidasi saja, cuman memberikan tanda checklist bahwa pekerjaan yang ini sudah selesai dan akan kita kirimkan ke kalau misalnya revisi POK ya cuman selesai di level KPA saja. Kalau dia revisi DIPA ya nanti akan diteruskan ke DJA atau ke Kanwil, Dirjen Kendaraan, seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mas, Ya, Pak.